Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mufradat. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menambah mufradat. Pada video yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana mufradat-mufradat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Kita sudah mengartikan satu persatu tentang mufradat yang ada di surat Al-Fatihah. Mufradat yang baru sekitar 31 mufradat dari jenis isim, fi'il, dan huruf. Semuanya kita hitung kurang lebih sekitar 30-31 kata atau mufradat yang baru. Dan sekarang kita akan masuk ke surat Al-Baqarah. Mengapa saya menggunakan Al-Quran untuk menambah mufradat-mufradat sebagai bahan untuk berbahasa Arab, ya? Karena kita punya dalam menghafal kosakata itu perlu keyword atau kata kunci, sehingga menjadikan paten tahu arti dari kata-kata tersebut karena ada keyword ataupun kata kunci atau kalimatul mursyidah, sehingga insya Allah anti lupa. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah kita baca setiap hari, entah itu habis maghrib, entah itu habis subuh, dan waktu-waktu lain, dan kita selalu membaca Al-Quran. Begitupun kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat, sehingga ini menjadi kata kunci yang kuat, sehingga akan hafal, akan tahu arti dari kata per kata, karena kita tahu mengetahuinya, sehingga akan lebih bermakna, akan lebih bagus kalau seorang entah itu menghafal Al-Quran ataupun membaca, mengetahui makna-makna daripada kata tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menghafal mufradat-mufradat kata, karena kita intinya adalah menghafal mufradat yang lebih banyak, yang akan terkunci dalam kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti halnya kita sudah menghafal 31 keyword atau kata kunci yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Di sana sudah terkumpul 30-an lah, sekitar 30 kosakata yang baru, sehingga ini akan menjadi kuat. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, itu sudah tahu artinya. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan al-alamin, semesta alam. Begitupun seterusnya sampai waladhdallin. Semuanya tahu, karena akan terkunci di dalam kalimat Al-Fatihah itu. Lain halnya dengan ketika kita membaca mutola'ah ataupun kisah-kisah, sehingga ketika ingin mengetahui kosakatanya, pada saat itu kita akan membaca dan tahu isinya, tetapi di waktu lain kita akan lupa karena mutola'ah enggak selamanya akan dibaca. Berbeda dengan Al-Quran, akan dibaca terus. Oleh karena itu kayaknya pas sekali kalau untuk menghafal kosakata melalui arti perkata dari masing-masing ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan, karena kemarin sudah menjelaskan kosakata masing-masing dari surat Al-Fatihah, dari keseluruhannya jumlahnya sekitar 30-an kosakata yang baru. Kita masuk ke surat Al-Baqarah. Baik, sebelumnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita ulangi lagi. A'udzu, aku berlindung, billahi, pada Allah, min, dari asyaiton, syaitan, ar-rajim, yang terkutuk. Bismi, dengan nama Allahi, Allah, ar-Rahman, maha pengasih, ar-Rahim, maha penyayang. Lalu kita masuk surat Al-Baqarah ayat yang pertama, yaitu Alif Lam Mim. Artinya hanya Allah yang tahu, yaitu Alif Lam Mim. Kita tahu Alif Lam Mim huruf terputus ya, atau kotak. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya dzalika, itulah. Kalau kita ambil dzalika itu isim isyarah, artinya itu. Tapi ini mengapa berubah menjadi inilah kitab? Karena diisyaratkan ada huruf li di situ untuk menunjukkan jauh, artinya menandakan tingginya daripada kedudukan dan martabat daripada Al-Quran, sehingga menggunakan dzalika yang merubah arti dengan inilah. Dzalika, inilah, al-kitabu, kitab, artinya kitab Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Dzalika, inilah, al-kitabu, kitab, la, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, di dalam kitab ya, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, li, bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dzalika, inilah, al-kitabu, kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, li, bagi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Alladzina, orang-orang, yu'minuna, beriman, bil ghaibi, pada yang gaib, wa yuqimuna, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqna, kami anugerahi atau kami rizkikan, hum, pada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Kita ulangi. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman, bi, dengan atau pada, al-ghaibi, yang gaib, wa dan yuqimuna, mendirikan as-salata, salat, wa, dan mimma, dari apa-apa yang, mimma ini terdiri dari min dengan ma ya, mimma udah disingkat, mimma, dari apa-apa yang, razaqna, kami rizkikan, hum, pada mereka, yunfikun, mereka menafkahkan. Ayat berikutnya, ayat yang keempat. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman, bima, dengan apa yang, atau pada apa-apa yang, unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu atau kepada engkau, wama, dan apa-apa yang unzila, diturunkan, min, ilaika, min, dari qablika, sebelum engkau. Kita ulangi. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman, bima, pada apa-apa yang unzila, diturunkan, wama, dan apa-apa yang unzila, diturunkan, min qablika, min, dari qabli, sebelum ka engkau, wa bil akhirati, wa, dan bi, dengan al-akhirah, hari akhir, hum, mereka, yuqinun, meyakini, wa bil akhirati, dan dengan hari akhir, mereka yuqinun. Selanjutnya, ulaika, itulah mereka, ala, atas, hudan, petunjuk, min, dari rabbihim, Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah, atau itulah mereka, hum, mereka, al-muflihun, orang-orang yang beruntung.
Nah itulah kita ulangi lagi, ulaika, itulah mereka ala hudan, atas petunjuk, min, dari rabbihim, Tuhan mereka, wa ulaika, dan itulah mereka, hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung. Baik, itulah mufradat yang kita ketahui. Mungkin sebagian ada yang baru, sebagian ada yang diulang ya. Baik, kita mulai dari atas ya, secara langsung. Alif lam mim, alif lam mim. Dzalika, inilah, alkitabu, kitab, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, beriman, bil ghaibi, pada yang gaib, wa, dan yuqimuna, mereka mendirikan as-salata, salat, wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqna, kami rizkikan pada mereka, wa mimma, dan dari apa-apa yang razaqna, kami rizkikan, kami anugerahi, kami beri rizki, hum, mereka, yuqinun, yunfikun, mereka menafkahkan. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, beriman, bima, pada apa-apa yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu, kepada engkau, wama, dan apa-apa yang unzila, diturunkan, min, dari qablika, sebelummu, wabil akhirati, dan pada hari akhir, hum, mereka, yuqinun, yakin atau merasa yakin. Ulaika, dan itulah mereka, ala hudan, atas petunjuk, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan itulah mereka, hum, mereka, al muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi nanti kita hitung jumlah kalimat yang baru ya, kita totalnya sudah nanti kita tulis di atas ya. Itulah kata-kata yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan kata-kata ini jadi terpatri di artinya, maknanya bisa jelas dan tahu, dan kita akan belajar terus untuk menerjemah ayat-ayat berikutnya. Namun sebelumnya silakan dihafal per kata daripada ayat-ayat yang tadi, dari ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dan juga bisa hafal perkatanya, karena ayat-ayat Al-Quran atau surat Al-Baqarah awal-awal ini biasanya semuanya pada hafal ya, biasanya semuanya pada hafal, dan ini akan lebih memudahkan bahwa kita akan cepat mengetahui makna-makna tersebut. Oleh karena itu silakan dihafalkan ayat-ayat tadi, artinya terutama. Nanti kita akan bahas ya mengenai apa maksud daripada ayat tersebut. Namun kita intinya dalam hal ini sedang memperbanyak kosakata ya, memperbanyak mufradat ya, yang kemarin dalam surat Al-Fatihah itu sekitar 31. Nanti dalam surat ini kita, dalam surat Al-Baqarah sampai ayat yang kelima, nanti kita hitung dan kita terapkan di atas ya, di layar. Nanti saudara semuanya bisa menyaksikan kata-kata yang baru, begitupun kata-kata yang muncul di tempat yang kedua tidak akan dihitung karena sudah termasuk dihitung di awalnya.
Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu, dan mudah-mudahan Allah meridhoi. Barangkali ada kata-kata yang salah, saya minta maaf, karena kita dalam proses belajar, kita belajar bersama-sama. Oleh karena itu, yuk kita kembangkan bakat kita. Sebenarnya kita punya bakat untuk menghafal Al-Quran, punya bakat untuk mengetahui kata demi kata dalam Al-Quran, sehingga kita akan memahami, bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca nanti. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu nanti untuk kelanjutan dari ayat yang tadi. Kita lanjut nanti insya Allah pada video yang lain, yaitu melanjutkan ke ayat yang ke-6. Terima kasih. Jazakumullah.